Upin Ipin dan serangan alien bintang gelap. Malam itu di kampung durian runtuh terasa tenang. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkelip indah. Upin dan Ipin berbaring di atas tikar pandan di halaman rumah, menatap langit sambil makan jagung rebus. "Upin, kau percaya tak alien?" tanya Ipin sambil mengunyah. Upin tersenyum. "Alien? Macam dalam cerita angkasa tu ke?" "Ah, yang datang naik kapal terbang besar, mata hijau, kepala besar." Upin tertawa kecil. "Entahlah, tapi kalau ada pun, mesti baik." Tiba-tiba, wom, langit bergetar, cahaya biru terang melintas cepat, lalu berhenti tepat di atas kebun belakang Tok Dalang. "Upin," suara Ipin bergetar. Upin menelan ludah. "Itu bukan bintang." Cahaya itu turun perlahan dan membentuk sebuah kapal besar berbentuk piring. Tanah bergetar lembut, angin berputar, dan rumput-rumput merunduk. Mei-Mei, Jarjit, dan Ehsan berlari dari rumah masing-masing. "Apa tu? UFO ke?" teriak Ehsan panik. Jarjit bersajak, "Langit gelap, benda datang, bukan helang, bukan pun burung garang." Pintu kapal terbuka dengan suara psh. Dari dalamnya keluar 3 makhluk kecil. Tubuh mereka kurus, kulit kelabu, mata besar bercahaya hijau. Ipin berbisik cepat, "Alien betul-betul betul." Makhluk itu mengangkat tangan dan berbicara dengan suara aneh namun bisa dimengerti. "Kami dari planet Noxar. Kami datang untuk mengambil sumber tenaga bumi." Upin melangkah maju, walau kakinya gemetar. "Tenaga apa?" Alien itu menunjuk ke arah kampung. "Tenaga kebaikan, cahaya yang ada pada anak-anak di sini." Alien itu memperkenalkan dirinya sebagai Zark, pemimpin pasukan pencari energi. Ia menjelaskan bahwa planet mereka hampir hancur karena kehilangan cahaya emosi baik, seperti tawa, persahabatan, dan keberanian. "Tapi kenapa nak ambil dari kami?" tanya Mei-Mei. Zark menjawab dingin, "Karena kalian memiliki cahaya itu, dan kami akan mengambilnya." Tiba-tiba, alat di tangan alien menyala. Cahaya kuning dari rumah-rumah di sekitar kampung tersedot perlahan. Tok Dalang, Opah, dan penduduk kampung mulai keluar. Wajah mereka tampak lesu dan sedih. "Opah!" teriak Upin. Ipin menggenggam tangan Opah. "Opah, jangan sedih." Alien lain, Krix, tertawa kecil. "Lihat, cahaya kalian memang kuat." Upin mengepalkan tangan. "Kami takkan bagi." Zark menghela napas. "Kalau begitu, kami akan ambil dengan paksa." 3 robot kecil turun dari kapal mengejar anak-anak. "Lari!" jerit Ehsan. Mereka berlari menyusuri kebun, melewati pohon pisang dan parit kecil. Sinar biru menembak tanah, membuat rumput membeku seketika. Upin membantu Ipin melompat parit. "Hati-hati." Mei-Mei tersandung, tapi Jarjit menarik tangannya. "Kalau jatuh bangun cepat, kawan sejati mesti kuat." Mereka bersembunyi di pondok lama Tok Dalang. Ipin terengah. "Upin, kita nak buat apa?" Upin menatap teman-temannya. "Kita tak kuat lawan alien, tapi kita kuat bersama-sama." Tiba-tiba terdengar suara lembut dari dalam pondok. "Keberanian bukan tentang kekuatan, tapi tentang hati." Mereka menoleh. Cahaya kecil muncul, bulat, putih keemasan. Cahaya itu memperkenalkan diri sebagai Luma, penjaga cahaya bumi. "Alien Noxar hanya tahu mengambil, bukan mencipta," kata Luma. "Cahaya bumi lahir dari kebaikan, tawa, dan keberanian." Upin bertanya, "Macam mana kami boleh lawan mereka?" Luma menjawab, "Kalian harus menyatukan cahaya dalam hati kalian." Ia membagi cahaya kecil ke masing-masing anak. Upin, keberanian; Ipin, kejujuran; Mei-Mei, kepintaran; Jarjit, semangat; Ehsan, ketulusan. Saat alien mendekat, cahaya itu mulai bersinar lebih terang. Zark terkejut. "Mustahil, cahaya itu tidak boleh dicipta." Upin melangkah maju. "Kami takkan biarkan kau ambil kampung kami." Robot-robot alien menyerang. Namun setiap kali menembak, cahaya dari anak-anak membentuk perisai. Ipin berteriak, "Betul, betul, betul, kita boleh." Mei-Mei menggunakan kepintarannya, mengarahkan cahaya ke alat alien. Alat mereka bergantung pada emosi negatif. Jarjit bersorak sambil bersajak. Ketawa kuat, hati bersatu, alien kalah, cahaya maju. Tawa mereka menggema. Robot alien mulai bergetar dan jatuh satu persatu. Zark mundur. Ini cahaya murni." Luma memancarkan sinar besar ke langit. Cahaya itu berubah menjadi simbol pelindung bumi. Kapal alien bergetar hebat. Krix berteriak, "Zark, kita kalah." Zark menunduk. "Kami salah. Cahaya tidak boleh dirampas." Zark meminta maaf. "Kami akan belajar mencipta cahaya sendiri, bukan mencurinya." Kapal alien naik kembali ke langit, meninggalkan kilau biru lembut. Cahaya kampung kembali. Opah tersenyum. Tok Dalang tertawa kecil.
Upin memeluk Opah. Opah selamat. Ipin mengangguk cepat. Selamat betul-betul-betul. Luma perlahan menghilang, meninggalkan suara lembut. Selagi ada kebaikan, bumi akan selalu dilindungi. Upin dan Ipin kembali menatap langit malam. Ipin bertanya pelan, "Upin, alien tuh jahat ke baik?" Upin tersenyum. "Mula-mula jahat, tapi semua boleh berubah kalau belajar jadi baik." Mereka pun tertawa, sementara bintang-bintang kembali berkelip damai.